Oke, selamat siang, pagi, malam, dan sore, Mas, Mbak, dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bahan saya yang membahas mengenai kritik dari Karin dan Tamara Witz mengenai perdebatan apakah Amerika Serikat harus mundur atau bertahan. Nah, jadi karya dari Karin dan Mara Karin dan Tamara Kaufman-Witz ini dia membahas tentang Amerika Serikat yang menurut pendapat mereka harus harus mengundurkan diri karena sudah menghabiskan biaya yang sangat besar. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah membahas mengenai diskursus peran AS di Timur Tengah. Jadi artikel yang saya tinjau ini dalam pendapatnya Karin dan Witz yang kedua-duanya merupakan pegawai pemerintahan Amerika Serikat, mereka berpendapat bahwa dalam prosesnya Amerika Serikat sudah menginvestasikan terlalu banyak sumber daya di Timur Tengah dan sudah saatnya Amerika Serikat mengundurkan diri dari Timur Tengah. Namun mereka berpendapat bahwa selama ini pemerintah tidak berani mengambil keputusan tersebut karena istilahnya adalah the devil of the unknown, bahwa memang betul Amerika Serikat menghabiskan sumber daya yang sangat banyak untuk mempertahankan keberadaannya, namun memundurkannya akan menghabiskan sumber daya yang tidak jelas berapa kerugiannya bagi Amerika Serikat. Nah, dua pakar mereka memberikan pendapat bahwa Amerika Serikat harusnya tetap mempertahankan keberadaannya bukan mengundurkan. Nah, yang pertama dari Robert Satroff menganggap bahwa kemunduran AS dari Timur Tengah dia akan membawa kehancuran karena Amerika Serikat sejatinya merupakan kekuatan yang memberikan stabilitas di sana dan masih banyak kekacauan regional yang terjadi mulai dari Israel, Palestina, lalu Israel dengan Iran, lalu perang konflik yang terjadi di Yaman, dan sebagainya, dan antara konflik internal yang ditimbulkan oleh ISIS dalam menyerang negara-negara di Timur Tengah, hal itu membutuhkan peran Amerika Serikat. Dan ketika Amerika Serikat tidak ada, maka stabilitas tersebut bisa hancur. Dan vakum yang diakibatkan oleh ketidakberadaan Amerika Serikat kemudian akan diisi oleh great power lainnya seperti Rusia atau Cina. Selain itu, Timur Tengah sebagai daerah yang strategis dengan berbagai minyak dan juga gas dan sebagainya, itu sangat penting bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, terutama negara Teluk yang memilikinya, dan sangat mengandalkan perlindungan Amerika Serikat. Dengan mengurangi atau menghilangkan keberadaan Amerika Serikat menurut Satloff, maka itu akan membuat keamanan energi di wilayah tersebut menjadi sangat tidak stabil bagi negara-negara sekutunya. Ian Lustig dalam opininya dia berpendapat bahwa sebagian pendapat dari Karl dan Witz benar, namun AS di pendapat mereka tidak memperhitungkan faktor yang penting yaitu Israel. Israel dalam pendapat Lustig dia malah semacam menyalahgunakan perlindungan yang dibuat oleh Amerika Serikat karena pada akhirnya Israel malah menyerang negara-negara di sekitarnya tanpa takut adanya pembalasan karena perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dalam mengatasi krisis Iran misalnya seperti bisa kita lihat Iran yang terlalu semangat mengembangkan program nuklirnya dan bertentangan dengan perjanjian fakta nuklir yang mereka akan membatasi penggunaan nuklir untuk bersenjata. Dalam kasus ini AS terlalu menekan Iran dan AS tapi tidak menekan Israel yang telah melakukan serangan terhadap Iran. Hal itu membuat semacam ketidakseimbangan karena AS mengambil kebijakan yang sangat satu sisi saja. Nah, Lustig di sini berpendapat bahwa AS sebagai negara dengan pemberi bantuan yang sangat besar kepada Israel dan sangat besar dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya harusnya mengevaluasi kembali dukungannya dan bantuannya kepada Israel. Nah, bagaimana tanggapan Karin dan Witz terhadap kedua opini tadi? Nah, yang pertama, Karin dan Witz mengkritik pendapat dari keduanya bahwa ada perbedaan yang luas antara menginvestasikan dengan ketidakacuhan di Timur Tengah. Jadi menurut mereka ada titik tengah dengan Amerika Serikat bisa saja hanya stay di situ tanpa mengganggu yang lain. Nah, dalam hal ini keamanan antara Asia, Eropa, dan Timur Tengah tidak mengikat satu sama lain. Jadi seperti yang telah disebutkan bahwa concern dari Satrov bahwa ketiadaan AS akan diisi great power, maka ketika AS gagal untuk membendung pengaruh Rusia dan Cina, kemenangan mereka di Timur Tengah tidak akan mengikat. Jadi tidak ada pengaruhnya untuk mempertahankan keberadaan AS untuk mengalahkan Rusia dan Cina di Timur Tengah.
Ketidakpastian yang terjadi di Timur Tengah ini juga membatasi kemampuan AS dalam bentuk arah geopolitik di wilayah tersebut. Jadi berapa besar pun sumber daya yang telah dikerahkan, AS tidak bisa sepenuhnya mengatasinya karena banyak faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam prosesnya. Selain itu, hubungan AS dengan Israel dianggap baik dan mereka menganggap bahwa hubungan Israel itu baik, jadi dianggap bahwa pertahanan keuntungan pertahanan seperti peningkatan misil dan sebagainya. Bahkan mereka menganggap bahwa AS tidak sepenuhnya mendukung Israel dalam segala tindakan, meskipun kita bisa lihat dalam faktanya bahwa AS telah melakukan beberapa kali veto terhadap resolusi PBB yang tidak sejalan dengan kepentingan Israel. Namun mereka berpendapat bahwa itu bisa dilewatkan saja dan AS bisa mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Israel seperti kasusnya dalam Iran menurut mereka itu. Nah, kita bisa melihat bahwa semua karya-karya tersebut dibuat pada tahun 2019, masa di mana kemunduran-kemunduran ini masih semacam gagasan. Seperti yang kita lihat bahwa dari tahun 2019 hingga tahun sekarang, ketika presentasi ini dibuat, ada beberapa tindakan pengunduran Amerika Serikat dalam bidang politik, hukum, dan keamanan seperti yang kita bisa lihat dalam kasus pengundurannya di Suriah dan juga di Afghanistan yang membuat wilayah-wilayah ini digantikan oleh kepemimpinan yang baru yang kalau di Suriah kita bisa lihat ada Ahmed Al-Shara, dan kalau di Afghanistan kita bisa lihat Hibatullah Akhundzada yang berkuasa atas dengan hukum Islamnya di Afghanistan. Jadi Amerika Serikat memang sudah kehilangan pengaruh politiknya. Kita bisa lihat dalam jangka 6 tahun ini di bawah Presiden Trump, seperti yang dijelaskan oleh Aldo Riga, Presiden Trump dia lebih menekankan pada kebijakan yang berorientasi ekonomi. Dan dia menganggap bahwa semua kebijakan yang diambil di Timur Tengah harus transaksional. Jadi ketika kamu menguntungkan saya, maka saya akan menguntungkan kamu merugikan saya, maka saya akan merugikan kamu. Seperti itu. Jadi zero sum. Nah, kebijakan ini berdampak apa sih? Berdampak ketidakpastian bagi negara-negara Teluk, terutama akibat tarif dagang yang diterapkan oleh Trump pada saat Liberation Day. Tarif dagang ini yang sebenarnya tidak merefleksikan kenyataan sebenarnya, dia malah mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dan negara-negara Timur Tengah menganggap bahwa AS tidak bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan. Sehingga mendorong negara-negara Timur Tengah ini mungkin mencari sekutu lain seperti Rusia, Cina, bahkan Uni Eropa, karena AS sudah menerapkan tarif dagang tersebut. Selain itu, tindakan mundur ini juga dilakukan dengan pemotongan bantuan soft power atau yang paling terkenal adalah program-program TV di Timur Tengah yang merefleksikan budaya Amerika Serikat juga dipotong sehingga Amerika Serikat kehilangan kemampuannya untuk memproyeksikan soft power ke negara-negara dan membangun image yang baik bagi negaranya di Timur Tengah sehingga ini mengakibatkan kemunduran yang sangat besar bagi soft power sebagaimana yang telah disebutkan. Nah, dari keempat analisis ini apa yang kita bisa lihat? Yang pertama adalah Amerika Serikat sudah lama berlangsung di Timur Tengah. Ketika kita lihat ke belakang, Amerika Serikat menjalin hubungan pertama dengan Maroko. Bahkan wilayah Timur Tengah disebut dalam Mars Marinir di Amerika Serikat. Nah, fokus ini beralih dari hubungan yang sebenarnya dagang dan melindungi negara ini menjadi hubungan yang berupaya untuk mensubjugasi dan mengontrol negara-negara ini pasca 9/11 akibat insiden terorisme yang mana setelahnya publik Amerika Serikat selalu mengaitkan kawasan Arab dengan terorisme dan terorisme dengan Muslim yang sangat dominan di Timur Tengah. Nah, dinamika tersebut juga mengakibatkan peningkatan keberadaan Amerika Serikat pada awalnya dan pada puncaknya 1,5 juta pasukan Amerika Serikat ditempatkan di Timur Tengah. Namun dalam prosesnya karena peningkatan kegiatan terorisme yang menurun, pihak Amerika Serikat di bawah Obama dan Biden semakin menurunkan tingkat pasukannya di sana. Kebijakan ini kalau kita lihat di era Donald Trump dilakukan dengan pengunduran dan tanda kutip pengunduran ya dalam hal ekonomi seperti yang bisa lihat dalam tarif. Hal ini juga dilatari oleh motif transaksional karena Trump menurutnya dalam menghitung tarif Liberation Day menggunakan defisit dagang yang mana menurut pendapat sebagian ahli itu tidak diperhitungkan dengan baik. Selanjutnya adalah kita bisa lihat dari keempat opini tadi adanya dilema dukungan AS. Seperti yang kita bisa lihat di slide sebelumnya, bahwa Lustig berpendapat bahwa dukungan AS itu mengakibatkan semacam ketidakseimbangan antara
apa yang diberikan Amerika Serikat dan perlakuan sekutu-sekutunya. Karena ketika Amerika Serikat mendukung, maka sekutu-sekutunya akan menyerang dengan serampangan karena mereka merasa bahwa Amerika Serikat berada di belakang mereka. Namun, eh, seperti yang kita bisa lihat di slide sebelumnya, Satrov berpendapat bahwa ketika Amerika Serikat menurunkan dukungannya, yang terjadi adalah sekutu-sekutunya tersebut malah mencoba mencari sekutu-sekutu yang lain seperti Cina dan Rusia yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi ada dilema dan yang perlu dilakukan oleh Amerika Serikat seperti yang dijelaskan oleh Carlin dan Witz adalah menyeimbangkan, jadi tidak sepenuhnya menghilangkan keberadaan Amerika Serikat, namun di saat yang bersamaan hanya tidak meningkatkan sedemikian rupa sehingga Amerika Serikat menginvestasikan terlalu banyak sumber dayanya dalam mempertahankan Timur Tengah. Demikian presentasi saya. Terima kasih Mas, Mbak, dan teman-teman sekalian sudah menyaksikan.